Jadi kembali saya katakan Anies gagal memamerkan mahakaryanya. Dan yang membuat saya miris ternyata Anies malah menyalahkan penonton. Ya lucu juga gitu loh. Selalu ada kambing hitam yang disalahkan dan tidak mau gentleman mengakui, mohon maaf rakyat Jakarta, ini kesalahan saya. Tidak ada. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ini mungkin berita tidak terlalu panas tapi masih hangat-hangat lah ya, terkait dengan robohnya tembok pembatas penonton di Jakarta International Stadium atau JIS. Saya tidak tahu apa namanya stadion itu, kita sebut aja JIS lah. Ini disebut-sebut oleh Anies Baswedan sebagai mahakarya. Mahakarya apa ya? Kalau lihat bentuk fisiknya saja dari luar, oke lah gitu loh. Tapi coba lihat, kalau kita datang ke sana, apakah lingkungannya sudah terbentuk, akses ke sana sudah bagus, seperti di GBK begitu? Belum apa-apa. Di sekeliling JIS masih banyak perumahan kumuh, belum ditertibkan, aksesnya juga sangat terbatas, dan inilah JIS yang dibangga-banggakan Anies. Tapi memang saya sangat mengerti bahwa Anies Baswedan sangat membanggakan JIS ini, karena memang ini monumen satu-satunya yang dibangun Anies selama 5 tahun ini sih, karena tidak ada jejak yang lain gitu. Kalau Ahok kan banyak, ada Air Petra, ada Simpang Susun Semanggi, ada banyak hal yang lain. Kalau Anies kan nggak ada, yang ada malah merusak. Jalan yang sempit, bukan malah dilebarkan, malah disempitkan lagi, dibangun trotoar. Trotoar diperpanjang padahal nggak ada yang jalan kaki. Jalan semakin sempit, lalu lintas macetnya luar biasa. Banjir, tidak ada perkembangan penanganannya. Apakah ada sodetan Sungai Ciliwung? Tidak ada juga. Jadi memang selama Anies menjabat gubernur ini memang belum ada bangunan signifikan yang bisa dibanggakan. Jadi kalau JIS ini akhirnya menjadi kebanggaan, ya wajar lah gitu loh ya. Sahabat Indonesia, dalam peresmian JIS tanggal 24 Juli 2022 yang lalu, ada pertandingan, memang pertandingan persahabatan antara Persija dengan salah satu kesebelasan dari Thailand. Terus kemudian ada hiburan dari Dewa, ada kotak dan sebagainya. Tapi itu biasalah gitu ya. Yang membuat hal menarik adalah ternyata konstruksi beton dari tembok itu begitu rapuh. Coba lihat dari gambar-gambar ini, kelihatan sekali rapuhnya tembok pembatas ini. Dan yang membuat saya miris ternyata Anies malah menyalahkan penonton. Ya lucu juga gitu loh. Selalu ada kambing hitam yang disalahkan dan tidak mau gentleman mengakui, mohon maaf rakyat Jakarta, ini kesalahan saya. Tidak ada. Jadi mahakarya apa sih sebetulnya yang dibanggakan Anies ini? Dia sendiri mengeluh di sana jaringan internetnya hancur lebur. Nah, kalau stadium tingkat internasional masa kayak gini sih? Jadi inilah tipikal seorang Anies Baswedan, tipikal yang tidak mau menanggung akibat dari kesalahan yang dia perbuat dan selalu mencari kambing hitam. Jadi mbok yao, dana sing 4, sekian triliun untuk membangun JIS ini dievaluasi kembali. Kenapa kontraktornya membuat beton kok rapuh seperti ini? Penontonnya cuma 64.000 sekian gitu loh, sudah ambruk gitu. Jadi ini berbahaya. Saran saya sebelum JIS ini dipakai harus hati-hati, jangan sampai memakan korban lagi. Harus diaudit pembangunan JIS ini secara menyeluruh. Jangan kesannya hanya sekedar
tongkrongannya kelihatan mewah tapi fondasinya rapuh. Jangan juga rakyat akan menjadi korban lagi. Jadi kembali saya katakan Anies gagal memamerkan mahakaryanya. Karena ternyata JIS ini juga biasa-biasa saja gitu. Dan seharusnya memang wajar dia punya uang. Kecuali ini uang pribadi dari kantong pribadi Anies Baswedan, saya akan mengacungkan 2 jempol. Ini uang APBD, uang rakyat Jakarta, apa yang perlu dibanggakan sebetulnya? Saya hanya minta tolong jangan masyarakat atau rakyat dipersalahkan lagi. Audit pembangunan dari JIS ini. Mungkin bukan hanya temboknya yang rapuh, mungkin fondasi-fondasi yang lain juga perlu diaudit lebih detail lagi. Sekali lagi jangan sampai rakyat menjadi korban lagi. Kita ini mempunyai penyakit kalau ada masalah atau tragedi, tidak pernah ada yang berani kesatria mengatakan, oh ini salah saya bertanggung jawab. Tidak pernah ada. Yang terjadi adalah justru saling menuding, saling mempersalahkan satu sama lain. Salah satunya yang dipersalahkan oleh Anies Baswedan adalah penonton. Terlalu banyak, kan lucu. Mereka datang bukan massa liar, mereka membeli tiket. Sahabat Indonesia, ini memalukan sebetulnya. Stadion baru yang belum seumur jagung ternyata secara fisik tidak sekokoh yang kita bayangkan gitu. Jadi pemerintah DKI ini harus hati-hati ya. Jangan asal membangun kayak bangunan yang rapuh kemudian mengorbankan rakyat lagi. Ini yang harus kita telisik. Jadi sahabat Indonesia, ini kegagalan yang berulang dari seorang Anies Baswedan dalam membanggakan monumen mahakaryanya, masterpiece dari Anies Baswedan, Pret. Ini uang dari APBD, bukan uang pribadi Anies, dan ide juga bukan murni dari Anies Baswedan. Dan sekarang terbukti bahwa stadion ini ternyata tidak semegah yang kita bayangkan. Di lingkungan luarnya juga masih amburadul, acak-kadut, belum komprehensif digarap, dirapikan. Internetnya pun juga berantakan, kata Anies Baswedan begitu. Fondasinya juga banyak yang rapuh, kursi penonton juga tidak sekuat yang dibayangkan. Jadi tolong ini diaudit secara detail. Jangan sampai, sekali lagi concern saya adalah jangan sampai teman-teman saya, saudara-saudara saya, rakyat Jakarta, penonton sepak bola yang fanatik, Jackmania menjadi korban lagi atas kesembronoan pejabat daerah DKI Jakarta. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Anda kali ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda mengikuti Opini Rudy. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengingat kepada kita semua, jangan terlalu membanggakan diri, jangan pemimpin itu selalu ingin membangun monumen untuk dirinya sendiri. Mbok ya dibangun monumen untuk rakyat. Pemimpin Indonesia ini jeleknya adalah tidak pernah melanjutkan suksesnya atau pembangunan yang dirintis oleh pendahulunya. Selalu membangun dengan visi mereka sendiri. Mereka hanya 5 tahun menjadi pemimpin. Jadi apa yang bisa diharapkan dari 5 tahun ini? Tidak ada metode pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini, terutama di Jakarta. Apalagi Anies ini terkesan semua yang dirintis oleh Ahok itu dimatikan. Sebagai contoh, RPtra itu adalah ajang bermain untuk anak-anak kampung di Jakarta. Taman bermain yang indah, ada tempat untuk olahraga, untuk ibu-ibu, senam, kemudian anak kecil bermain di playground di situ. Gitu. Tapi sekarang ada, padahal zaman Basuki Cahayapurnama di setiap kampung selalu ada RPtra. Sekarang sudah almarhum, bahkan yang di Kalijodo yang kita banggakan dulu
Erpetra yang sangat megah, indah, dan penuh dengan fasilitas olahraga yang baik untuk generasi muda sekarang sudah jadi berantakan lagi. Inilah penyakit kita, penyakit seorang Anies Baswedan, terlalu gengsi melakukan kesinambungan pembangunan, termasuk masalah banjir. Minggu kemarin masih banjir kan di daerah di 24 titik di Jakarta. Jadi jangan pernah mengglorifikasikan diri sendiri padahal biasa-biasa saja. Itu ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kampung.